used all our resources to make 4 Sophons. We make a mind as large as a world. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan Three-Body Problem episode kelima. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, link ada di deskripsi. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. But we are not alone. Wenji yang sebelumnya ditangkap oleh pasukan pemerintah karena keterlibatannya dalam organisasi rahasia pemuja alien Shanti mulai diinterogasi secara intensif oleh detektif Dashi. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Wenji berterus terang bahwa ia memang sengaja mengundang alien Shanti datang ke bumi. Karena menurutnya peradaban ini sudah tidak mampu lagi mengatasi masalahnya sendiri. Dan diharapkan alien Shanti bisa membawa kedamaian di planet ini, serta menghapus manusia-manusia jahat dari muka bumi. Maka dari itu, Wenji dan Mike mendirikan organisasi tersebut untuk mengumpulkan orang-orang yang sudah tidak sejalan dengan keinginan para penguasa, serta memantau perkembangan hubungan mereka dengan alien Shanti. Wenji mengaku sebelum ditangkap mereka itu sebenarnya sudah diperingatkan oleh alien Shanti. Dan meskipun jarak mereka itu sangat jauh, namun alien Shanti bisa mengetahui apa yang dilakukan manusia, seakan mereka itu benar-benar ada di depan mata. I'm Selwyn Pugh, solicitor to the estate of Jack Rooney. Sementara di pinggir pantai, Will didatangi pengacara mendiang Jack yang ternyata Jack itu mewariskan setengah hartanya kepada Will. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Jack begitu peduli dengan sahabatnya tersebut yang sudah ia anggap seperti saudaranya sendiri. Saul menduga Jack sengaja melakukannya agar Will mendapatkan pengobatan terbaik. Akan tetapi, Will merasa hidupnya mungkin tidak akan lama karena kanker yang ia derita sudah menyebar ke seluruh tubuh kecuali otaknya. Menurutnya, lebih baik menikmati alam dan bersenang-senang di hari-hari terakhirnya daripada wirawiri kesana kemari yang justru membuat penyakitnya semakin parah. Saul pun mengerti dan akan menemani Will kapanpun ia membutuhkannya. Commodore Williams said I'd find you here. Kemudian di pangkalan angkatan laut, Wade menemui Raj. Diketahui Raj ini adalah salah satu lulusan terbaik dan baru saja mendapat promosi menjadi seorang komandan. Wade lalu minta pendapatnya tentang kecanggihan kapal tempur di hadapannya. Tapi Raj menolak dengan alasan tidak diperbolehkan memberikan informasi pada orang asing. May I see your ID, sir? Tapi ketika mengetahui identitas Wade adalah salah satu 7 harimau dunia, Raj langsung meminta maaf. Jadi, Wade ini adalah salah satu petinggi dunia yang jabatannya itu mirip-mirip petinggi partai yang kuasanya di atas pemimpin negara. Bahkan seorang presiden pun cuma bisa dibuat manggut-manggut ketika Wade sedang berbicara. Menurut pendapat pribadinya, kapal ini dirancang untuk perang abad ke-20. Tapi terlalu mahal jika hanya digunakan untuk perang antar negara. Dan kalau punya anggaran, mending beli ribuan drone yang jauh lebih murah dan minim resiko. What I need you for is far more important. Setelah mendengar kejujurannya tersebut, Wade yakin Raj bisa diandalkan lalu memintanya bergabung ke dalam misi yang lebih penting. Lalu di sebuah rumah persembunyian, Jin curhat dengan Aogi. Sampai saat ini, ia masih tidak percaya Wenji adalah sosok di balik semua kejadian ini. Dan mungkin saja berkaitan dengan tewasnya para ilmuwan. Padahal Wenji itu udah ia anggap seperti ibu angkatnya sendiri. Tapi yang jelas umat manusia saat ini dalam bahaya besar karena semua anomali yang terjadi benar-benar nyata. Dimulai dari fenomena bintang berkedip atau menghilangnya Tatiana dari rekaman video yang mungkin saja ia tidak benar-benar menghilang. Tapi dengan teknologi alien semua itu bisa terjadi. Tea, coffee. Lanjut di markas, terungkap fakta bahwa Vera ternyata adalah anak dari hubungan Wenji dan Mike Evans. Hanya saja selama hidupnya Vera itu tidak mengenal ayahnya. Dan Mike juga tidak pernah bertemu dengan Vera sejak bayi kecuali di hari pemakamannya.
Karena menurutnya Mike tidak lebih dari sekedar ayah biologi saja serta demi keamanan Vera itu sendiri. Selain itu, alasan Wenji sengaja memberikan headset VR itu kepada Jin karena menurutnya Jin itu sama jenius seperti dirinya, salah satu fisikawan terbaik di generasinya, dan berharap setelah Jin mengetahui fakta tentang alien Shanti, Jin itu mau bergabung untuk membantu organisasi yang ia dirikan. Well, everything you told me checks out. When you gave Jin Chung the VR headset, you said it belonged to Vera. Perangkat permainan itu sendiri adalah bagian dari teknologi alien di luar pengetahuan manusia. Bahkan berkat teknologi alien Shanti, Mike bisa berkomunikasi dengan mereka tanpa harus menunggu bertahun-tahun hanya untuk sekedar mengirim ataupun menerima pesan. Di mana hal tersebut sulit dijelaskan dengan hukum-hukum fisika yang dipelajari manusia selama ini. Dan selama puluhan tahun, Mike rajin berkomunikasi dengan Shanti di markas penelitian mereka, yaitu di kapal Judgment Day. I'm 1% Mongolian. We're practically brothers. Selesai interogasi, Dashi melaporkannya kepada Wade. Dan menurut analisanya, informasi yang disampaikan Wenji cukup meyakinkan. Apalagi Wenji itu menganggap sudah tidak perlu lagi menutupi keberadaan alien Shanti, seolah manusia itu tidak akan pernah menang melawan mereka. Jika memang benar mereka melakukan komunikasi dengan Shanti ataupun berbagi pengetahuan dengan alien tersebut, Mike pasti menyimpan semua data atau informasi penting tentang alien Shanti di kapal penelitiannya. 400 tahun mungkin waktu yang cukup lama untuk melakukan persiapan, tapi tanpa informasi apapun mereka akan kesulitan melawan kekuatan alien. Tapi masalahnya bagaimana cara mendapatkannya? Jika mengerahkan pasukan khusus, maka akan jatuh korban dari kedua belah pihak. Banyak orang tidak bersalah di dalam kapal Judgment Day. Terlebih kapal itu berlayar di lautan bebas. Mereka akan kesulitan mendekatinya dan Mike pasti akan merusak datanya duluan sebelum mereka sempat mengambilnya. Fun fact, did you know the Judgment Day just booked a slot at the Panama Canal Authority for next month? Namun, berdasar informasi intelijennya, kapal itu diperkirakan akan melintasi terusan Panama bulan depan. Dan mereka bisa memanfaatkan saat itu untuk mendekati Judgment Day, sambil memikirkan cara terbaik untuk mendapatkan data tersebut. My lord, we continue to serve you. Sementara di kapal Judgment Day, alien Shanti masih enggan menjawab panggilan komunikasi dari Mike. Meskipun Mike itu memohon dan bersumpah akan terus melayaninya. We need you to resume production on the nanofibers. Setelah berdiskusi cukup panjang, Wade minta Dashi menemui Aogi untuk mendesaknya agar Aogi mau melanjutkan riset nanofibernya. Mereka bisa memanfaatkan teknologi tersebut untuk membuat senjata yang bisa melumpuhkan Judgment Day tanpa harus repot-repot melakukan serangan. Aogi tentu saja menolak karena angka hitung mundur itu kembali muncul jika ia melakukannya. Tapi Dashi memaksa agar Aogi mencobanya terlebih dahulu. Dan ajaibnya, ketika labnya diaktifkan tidak lagi muncul bayangan hitung mundur, yang artinya alien Shanti sudah tidak lagi mengincarnya. I think the Lord stopped protecting his flock. Singkat cerita, Raj dan puluhan insinyur terbaik AL ditugaskan oleh Wade membuat senjata nanofiber di sekitaran perairan Panama. Dan waktu mereka hanya 6 hari ke depan untuk menyelesaikan senjata tersebut di bawah arahan Aogi secara langsung. Meskipun Aogi itu khawatir jumlah korban jauh lebih banyak dari perkiraan mereka. Tapi Wade meyakinkan bahwa apa yang mereka lakukan ini demi kepentingan umat manusia. Raj sendiri juga tidak punya pilihan, karena tujuannya masuk militer adalah untuk membela negara serta menjamin keselamatan warga negara. I think we're at war. Tepat 6 hari kemudian, ketika kapal tanker Judgment Day mulai terlihat, Wade minta senjata nanofiber itu diaktifkan. Semua orang yang ada di dalam kapal itu tidak menyadari bahwa mereka semua dalam ancaman. Karena hingga saat ini, Mike belum bisa berkomunikasi dengan alien Shanti, alih-alih mereka itu memberi peringatan seperti sebelumnya. Dan saat kapal mulai berada dalam jangkauan senjata, senjata itu menghancurkan apapun yang melewatinya. Bahkan tubuh manusia hancur hanya dalam hitungan detik. Menyadari nyawanya di ujung tanduk, Mike mengambil hard drive yang merupakan data penting tentang alien Shanti untuk mengamankannya. Bahkan hingga saat terakhirnya, Mike itu tetap menyatakan kesetiaannya kepada Shanti. Akan tetapi, Shanti tetap bergeming dan membiarkan Mike tewas bersama hancurnya kapal Judgment Day.
Congratulations, Dr. Salazar. Setelah berjam-jam dilakukan pencarian, Wade akhirnya menemukan hard drive data tersebut terlindungi dengan baik di bawah jenazah Mike. Still nothing. It's only been 2 weeks. 2 minggu kemudian, sejak hancurnya kapal Judgment Day, Wade dan para ahli IT-nya belum juga bisa membongkar isi hard drive tersebut. Karena data itu dienkripsi dengan teknologi Santi. Dan mereka butuh setidaknya 4 triliun tahun untuk mendeskripsi hard drive tersebut menggunakan superkomputer tercanggih yang ada di planet ini. Median time would be 3.8 trillion years. It's open. Namun tiba-tiba hard drive tersebut bisa diakses karena alien Santi sengaja membuka enkripsinya. Dalam hard drive tersebut, mereka menemukan setidaknya 28 GB berkas teks dan rekaman komunikasi. Tapi ada satu file yang tidak diketahui ekstensinya bernama Sophon sebesar 1 petabyte atau sekitar 100 juta gigabyte. Para ahli pun kebingungan, mana ada hard disk eksternal dengan kapasitas sebesar itu. I know they're coming to save us from ourselves. Wade kemudian kembali menemui Wenji untuk menanyakan apa ia punya informasi lain tentang alien Santi. Dan jawabannya pun masih sama, bahwa alien Santi adalah jawaban atas masalah manusia. Things you'd like to know. Lalu Wade memberikan rekaman komunikasi terakhir antara Mike dan Santi, di mana alien Santi menganggap manusia adalah pembohong dan mereka tidak mau hidup berdampingan dengan manusia. Wenji mendengar Mike berulang kali memanggil Santi tapi tidak ada jawaban yang menunjukkan keretakan hubungan mereka. Bahkan ketika Judgment Day diserang senjata nanofiber, alien Santi sama sekali tidak memberi peringatan seperti sebelumnya ataupun melindungi mereka. Commander Varma tells me you understand extra dimensions, higher dimensions. Esok harinya, Wade minta bantuan Jin untuk memecahkan misteri tentang file Sophon berukuran 100 juta gigabyte yang menunjukkan tentang kemungkinan adanya keberadaan dimensi yang lebih tinggi. Dan ketika mereka kesulitan mencoba membuka enkripsi data tersebut, alien Santi sepertinya sengaja membuka aksesnya, seolah ada yang ingin mereka tunjukkan kepada manusia. What do we do now? You prepare yourself for something very strange. Jin menyebut jawabannya mungkin ada di dalam permainan tersebut. Lalu mereka berdua mengenakan headset VR dan seketika pindah ke sebuah planet antah berantah di mana wanita pemandu sudah menanti kedatangan mereka. Who's she? An AI. Or maybe one of them. Lalu Jin memberitahu Wade, dunia virtual ini merupakan sarana bagi alien Santi untuk menunjukkan kepada manusia tentang kondisi peradaban mereka yang kini sekarat dan diambang kehancuran. Dan wanita tersebut merupakan seorang pemandu, semacam kecerdasan buatan untuk berinteraksi dengan manusia. Wanita itu kemudian menjelaskan, salah satu alasan kenapa mereka tertarik dengan bumi adalah kestabilan planet dan alamnya. Di planet asal mereka, ketika era chaos datang, maka sebuah peradaban bisa hancur seketika. Meskipun mereka itu punya cara untuk melindungi diri selama era chaos berlangsung. Namun ketika era stabil datang, sudah tidak ada lagi yang tersisa. Dan mereka harus mengulang segalanya dari awal. Sedangkan untuk mencapai level peradaban tinggi dibutuhkan waktu selama ribuan tahun. Jadi bayangkan betapa lelahnya mereka dengan siklus tanpa henti tersebut, yang disebabkan tidak ada teknologi yang bisa memprediksi sistem gerak 3 bintang. Sampai akhirnya mereka itu mengetahui bahwa kehidupan di bumi sudah berlangsung sangat lama. Dimulai dari munculnya makhluk bersel tunggal sekitar 3,7 miliar tahun yang lalu, hingga manusia menjadi penguasa bumi selama ribuan tahun, dibandingkan planet mereka yang mungkin hanya bertahan jutaan tahun saja. Tapi masalahnya mereka baru akan mencapai bumi sekitar 400 tahun ke depan, di mana manusia diperkirakan sudah mencapai tingkat peradaban baru. Santi menyadari bahwa perkembangan peradaban manusia sangatlah cepat, jauh lebih cepat dibandingkan alien Santi yang kini sudah berlangsung ratusan ribu tahun. Dan manusia tidak akan begitu saja menerima kehadiran mereka, karena sifat dasar manusia adalah mempertahankan diri. Jadi besar kemungkinan manusia akan menghancurkan armada Santi begitu mereka sampai ke bumi. They are hidden. We used all our resources to make 4 Sophons. Karena itulah dengan sisa sumber daya yang mereka miliki, mereka menciptakan Sophon, yaitu proton yang mereka ubah menjadi komputer cerdas. Mereka menciptakan 2 pasang Sophon dan setiap pasangnya memiliki keterikatan kuantum, di mana 2 Sophon ada pada mereka dan 2 lagi mereka kirim ke bumi.
Karena proton hampir tidak memiliki massa, maka mudah sekali bergerak mendekati kecepatan cahaya dan mencapai bumi sekitar beberapa bulan yang lalu. Bahkan ia menyebut manusia pun sebenarnya juga bisa melakukannya, selama mereka bisa memecahkan rumus fisika yang membelenggu pemahaman manusia selama ini. Dua pasang Sophon itulah yang menghubungkan alien Shanti dengan bumi tanpa batas ruang dan waktu. Semua yang didengar dan dilihat Sophon di bumi juga bisa dilihat mereka secara real time. Itulah kenapa mereka bisa berkomunikasi dengan Mike secara langsung. What is a Sophon? It's a proton. It's impossible. You can't make a computer that small. Tapi pernyataannya tersebut langsung dibantah Jin, karena tidak mungkin membuat komputer seukuran atom. Impossible for you. The universe has more dimensions than the 3 we occupy. Jadi sebenarnya alam semesta itu memiliki lebih dari 3 dimensi, dan mereka punya teknologi untuk membuka dimensi yang lebih tinggi. We make a mind as large as a world. Setiap kali mereka membuka dimensi yang lebih tinggi, proton kecil atau Sophon bisa berubah menjadi lembaran raksasa hingga terciptalah komputer seukuran planet yang memperlihatkan sirkuit-sirkuit komputer terukir di dalam lembaran tersebut. Sebelum akhirnya lembaran komputer itu dilipat kembali menjadi seukuran atom. Selama ini Sophon berada di atas orbit bumi, tapi manusia tidak bisa melihatnya karena sengaja disembunyikan di dimensi yang lebih tinggi. Dan tujuan utama dari Sophon tentu saja menyabotase kemajuan pengetahuan serta teknologi yang dimiliki manusia, agar manusia tidak lagi menjadi ancaman bagi mereka. Sophon juga bertanggung jawab untuk memata-matai bumi, serta berkomunikasi dengan Mike yang kita anggap sebagai pengkhianat bumi, karena keberpihakan mereka pada bangsa Trisolaris. Selain itu, semua fenomena aneh yang terjadi belakangan ini adalah bagian dari manipulasi Sophon, seperti memunculkan halusinasi hitung mundur kepada para ilmuwan, mengacak setiap akselerator partikel agar memberikan hasil yang salah, yang membuat ilmuwan kehilangan keyakinan dasar ilmu pengetahuan, menghilangkan Tatiana dalam rekaman video ataupun fenomena membuat langit berkedip. Alih-alih membuat manusia bingung, justru mereka menunjukkan sebuah keajaiban di luar batas pengetahuan manusia. Semua itu bisa dilakukan dengan teknologi Sophon, termasuk dunia virtual ini serta perangkat permainan tersebut. Tewasnya para ilmuwan juga bagian dari rencana mereka. Tanpa adanya ilmuwan, manusia tidak akan berkembang menjadi bodoh dan mudah untuk dikuasai. We are going to kill your science. Nah, dari sini bisa kita simpulkan kalau mbak-mbak berbaju hitam ini bukan sekedar pemandu permainan, melainkan wujud AI atau representasi dari sistem Sophon itu sendiri. Nah, kalau di film lain mungkin seperti Vicky di film iRobot atau Skynet di film Terminator, sebuah sistem AI komputer yang mampu mengendalikan dirinya sendiri demi kepentingan penciptanya. Dan kalau boleh Mimin sebut, Sophon ini ibarat perangkat komputer canggih yang bisa meretas seluruh isi planet. Fakta mengerikan tersebut tentu saja membuat Wade dan Jin begitu terkejut, karena ternyata alien Shanti diam-diam mengawasi manusia selama ini. Sesaat kemudian, Sophon menampakkan wujud raksasanya di atas langit, lalu mereplika seluruh permukaan bumi dengan sebuah mata raksasa di tengahnya. Lalu Sophon meretas jaringan komunikasi dan menyebut manusia adalah hama, seperti yang dikatakan Mike sebelumnya. Fenomena kemunculannya tersebut tentu saja membuat gempar seluruh dunia dan akhirnya film pun bersambung. Nah, seperti biasa, kita akan melanjutkan episode selanjutnya di video berikutnya. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.